Beginilah nasib si pemberi perintah pembunuhan para jenderal yang terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, pada dini hari awal Oktober tahun 1965, sebanyak 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu diculik dari rumahnya masing-masing. 3 jenderal dibunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. 3 jenderal itu yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan. Sementara 3 jenderal lainnya dapat diculik dalam keadaan hidup, yaitu Maijen S. Parman, Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Tapi kemudian, 3 jenderal yang masih hidup saat diculik itu juga dibunuh di lubang buaya. 1 jenderal lainnya yang jadi target penculikan yakni Jenderal Abdul Haris Nasution selamat dari upaya penculikan. Tapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak dan ajudannya Letu Pierre Tendean dibawa paksa penculik karena disangka sang jenderal. Di lubang buaya, Pierre Tendean juga akhirnya dibunuh. Nah ternyata, si pemberi perintah pembunuhan para jenderal ini adalah orang ini. Dia bernama Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, badan rahasia yang dibentuk Ketua PKI DN Aidit. Syam tak lain adalah tangan kanan DN Aidit. Mengutip buku, Mendung di Atas Istana Merdeka, yang ditulis Atmaji Sumarkijo. Setelah G30 SPKI gagal, Syam Kamaruzaman dan para pentolan gerakan 30 September Kocar Kacir melarikan diri. Syam Kamaruzaman lari ke Bandung sampai ia tertangkap di kota tersebut oleh regu pasukan Kalong dari Siliwangi. Selanjutnya, Syam Kamaruzaman diseret ke muka Mahkamah Militer Luar Biasa untuk diadili. Menurut Atmaji Sumarkijo, Syam Kamaruzaman diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1968 dengan vonis hukuman mati. Eksekusi terhadapnya terjadi pada tanggal 30 September tahun 1986. Syam diambil dari LP Cipinang, Jakarta pada tanggal 27 September tahun 1986 dan dibawa ke rumah tahanan militer Cimanggis, Bogor. Dari sana, pada tanggal 30 September dini hari, Syam, Pono dan Bono dibawa ke lokasi eksekusi. Eksekusi oleh regu tembak itu dijalani Syam di salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Syam, kata Atmaji Sumarkijo, ditembak pada pagi buta, bersama rekannya di Biro Khusus PKI yakni Pono atau Supono Marsudijoyo serta Waluyo alias Bono. Ketiga tokoh PKI itu dijemput dari rumah tahanan militer, RTM, Cimanggis, dan dibawa dengan iring-iringan konvoi kendaraan militer. Para terpidana mati yang harus berhadapan dengan regu tembak itu dibawa ke dermaga Tanjung Priok. Di sana sudah menunggu sebuah kapal militer. Hanya 15 menit berlayar, kapal pembawa ketiga terhukum itu tiba di pulau tersebut. Auditor militer yang memimpin eksekusi dengan regu tembak menyatakan, bunyi letusan senjata takkan mengejutkan penduduk. Sejak beberapa hari sudah diadakan latihan perang-perangan sebagai kamuflase, sehingga penduduk di Teluk Jakarta itu sudah terbiasa mendengar tembakan. Syam, Pono dan Bono tampak tegar ketika hendak dieksekusi. Bono dan Pono menjawab mereka beragama Islam, kecuali Syam yang ditanya mengaku dia tidak beragama. Tepat pukul 3.00 pagi, regu tembak melepaskan tembakan dengan bantuan sinar senter ke arah dada Syam dan 2 kawannya itu. Syam tewas di depan regu tembak yang terdiri dari 12 orang. Upaya untuk menangkap Syam sendiri, kata Atmaji Sumarkijo, cukup rumit dan sulit. Syam menjadi buronan utama. Setelah gerakan yang dilancarkannya gagal, Syam lihai dan licin, dengan mengantongi berbagai nama dan berbagai penyamaran wajah, serta memasuki berbagai lapisan masyarakat dan lembaga. Syam sulit dilacak, pria setinggi 170 cm, berkulit hitam, dan punya tanda luka dekat bawah mata kanannya itu. Tertangkap 1,5 tahun setelah dia hengkang dari Jakarta, Syam memang bersembunyi di Bandung dan tidak tinggal diam atau tiarap, seperti banyak anggota dan pentolan PKI yang lain. Syam bahkan berupaya menghidupkan kembali kekuatan kirinya melalui berbagai cara dan kesempatan. Terakhir, sebelum tertangkap dengan nama Ali Sastra, Syam berusaha menumpangi gerakan Barisan Soekarno, dengan menyebarkan selebaran yang isinya seolah-olah mendukung kepemimpinan Bung Karno. Harian Sinar Harapan mengisahkan tim kecil beranggotakan 6 orang pimpinan Mayor Suroso. Setelah bekerja non-stop secara Spartan,
Berhasil menciduknya di Cimahi, Bandung, Syam mengakhiri petualangan politik dan persembunyiannya. Setelah tim pimpinan Suroso menggerebeknya pada Kamis Kliwon dini hari, tertanggal 9 Maret tahun 1967. Anehnya, Syam terjerat di rumah Letda Suparman. Info-info sebelumnya diberikan oleh mantan Ketua BTI Hartoyo yang bersembunyi di rumah kawannya di Bandung. Rumah itu sering dipakai oleh DN Aidit dan rekan-rekannya untuk ngobrol. Ketika berlangsung konferensi Asia Afrika, Hartoyo karena merasa akrab dengan tuan rumah dengan seenaknya menceritakan tempat persembunyian tokoh-tokoh PKI. Termasuk Ketua Biro Khusus Syam. Ternyata tuan rumah adalah anggota CPM, yang kemudian melaporkan cerita Hartoyo itu kepada markas besar CPM di Jakarta. Menurut dokumen dan kesaksian rekan-rekannya di pengadilan, setelah bersama Pono melapor kepada Ketua PKI Sudisman, mengenai semua kegagalan G30S pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Syam lalu melarikan diri ke Bandung pada tanggal 9 Oktober. 6 hari kemudian, Syam berupaya mengkoordinasikan sisa-sisa kader PKI di Jawa Barat dan sesekali memberikan instruksi kepada biro-biro khusus daerah yang masih memperjuangkan terbentuknya PKI Gaya Baru. Syam memang tidak ikut secara fisik dalam perjuangan bersenjata yang digelar Rewang di Blitar Selatan, Jatim maupun kelompok Merapi Merbabu di Jateng. Dia rupanya terus bergerilya dan menghapus jejaknya. Namun dari berbagai keterangan pengadilan atas staf biro khusus diperoleh kesaksian mengenai peranan Syam dalam menyelamatkan rekan-rekannya dari kejaran aparat keamanan. Syam menugaskan Asep Suryaman sebagai penghubung ke biro-biro khusus PKI di daerah untuk menyampaikan instruksi bagaimana upaya-upaya menyelamatkan diri. Padahal, di masa mudanya, Syam dianggap sepi, agak bodoh, karena dalam diskusi-diskusi di forum pemuda Patuk, Yogyakarta dia kebanyakan diam dan jarang bertanya. Dia bukanlah tipe tritoris, suka boros bicara, dan tidak pandai berdebat. Dia hanya diam, dan baru memimpin, memberikan wejangan, serta memaparkan rencana-rencana pergerakan sampai keputusan pembunuhan. Jika berhadapan dengan orang-orang yang sudah dia yakini dapat membantu gerakannya. Dayino, anggota Patuk, yakin bahwa Syam adalah penganut paham kiri, dan dalam sepak terjangnya dia menghalalkan semua cara. Dia itu Machiavellis dalam berpolitik. Syam mengacu pada kaidah-kaidah kiri yang Marxis-Leninis. Dan ini semacam legitimasi untuk memperjuangkan cita-cita politiknya. Tetapi dalam mewujudkannya, dia menempuh cara-cara Machiavelli. Terdapat sebanyak 58 anggota pemuda Patuk yang bersimpati kepada Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, organ PSI pimpinan Sultan Syahrir. Di antara 58 orang, hanya 4 yang menjadi anggota PKI. Mereka adalah Syam sendiri, Munir, Hartoyo dan Sumardi. Syam memang misterius. Dia penuh kabut misteri, sehingga banyak hal mengenai sepak terjangnya yang tidak terungkap ke permukaan. Dalam persidangan Asep Suryaman tertanggal 9 Juli tahun 1975, banyak terungkap mengenai peranan-peranan Syam di Biro Khusus. Yang menarik adalah bahwa Biro Khusus tidak tercantum secara resmi dalam struktur organisasi, sehingga tidak ada dalam Komite Sentral PKI. Jadi Syam selalu melapor langsung kepada DN Aidit sebagai Ketua PKI. Demikian keterangan Suyono Pradikdo, Ketua Komisi Verifikasi Sentral Komite PKI. Syam memang sering menyamar dengan sering mempertebal alis dan kumisnya, agar selalu tampak berbeda dengan jati dirinya yang asli. Tokoh yang pernah belajar perang rakyat dan intelijen di Vietnam Utara, RRC dan Korea Utara tersebut, dalam sepak terjangnya selalu awas, licin dan dengan teliti mempelajari taktik lawan.